Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal tugas akhir atas nama Rizky Oktaviana dengan NPM 17755019. Saya mengambil judul yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2019 dengan dosen pembimbing 1 Bulihan Rindi Puspawijaya SMSI, pembimbing 2 Dian Nirmala Dewi SMSAK, dan dosen penguji saya yaitu Endang Asliana SEMSAC. Bab 1 pendahuluan terdapat 5 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, kedua perumusan masalah, ketiga tujuan, keempat kontribusi, dan kelima kerangka pemikiran. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut terdapat data realisasi pendapatan negara tahun 2015 sampai dengan 2019. Terlihat penerimaan perpajakan itu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Lebih besar dibanding dengan penerimaan bukan pajak. Sumber didapat oleh www.bps.go.id. Selanjutnya menurut Ridho, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Nah, dari perbedaan kepentingan ini, terdapat beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan. Sehingga ketidakpatuhan ini memicu untuk mencari cara bagaimana meminimalisir beban pajaknya. Menurut Dewi dan Jati 2014, menyebutkan bahwa salah satu ketidakpatuhan tersebut dilakukan dengan cara tax avoidance atau penghindaran pajak, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutang dengan mencari kelemahan. Menurut Rosana 2018, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Yang pertama yaitu ada intensitas modal. Intensitas modal dilakukan untuk menghindari perpajakan dikarenakan perusahaan menggunakan dana menganggur untuk membeli aset tetap dan aset tetap tersebut mengalami penyusutan setiap tahunnya sehingga dari penyusutan tersebut menimbulkan beban penyusutan yang dapat mengurangi beban perpajakan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada ukuran perusahaan menurut Trianto 2008 yaitu perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan tenaga ahli dalam hal perpajakan. Berbeda dengan perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya besar sehingga dengan mudah mengelola pajak, terutama melakukan perencanaan pajak yang baik. Selanjutnya ada leverage. Menurut Dharma dan Ardiana 2016, leverage ini merupakan penambahan hutang perusahaan. Dari hutang tersebut menimbulkan beban sehingga dapat mengurangi laba bersih yang akhirnya dapat mengurangi juga pembayaran pajaknya. Selanjutnya ada return on asset. Menurut Dewinta dan Setiawan 2016, return on asset atau ROA ini menunjukkan bahwa dari total aset atau aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Maka semakin tinggi laba suatu perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi. Dari sini perusahaan mengurangi kinerjanya untuk mengurangi laba sehingga beban pajak yang dibayarkan juga lebih kecil. Selanjutnya yang terakhir ada sales growth atau pertumbuhan penjualan. Ini dipersingkat secara logika, apabila sales growth meningkat maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga akan melakukan praktik tax avoidance yaitu agar pajaknya tidak terlalu besar. Dikutip dari laman pajak.go.id, wajib pajak besar cenderung memanfaatkan sektor keuangan yang besar untuk menyewa ahli hukum
Sehingga saya di sini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul analisis faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perumusan masalahnya ada 5, yaitu dengan masing-masing apakah variabel X 1, 2, 3, 4, dan 5 berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada tahun penelitian. Selanjutnya ada tujuan, yaitu untuk menganalisis apakah dari variabel tersebut, variabel X, merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur 2017 sampai 2019. Kontribusi ada 3, bagi akademik, bagi pemerintah, dan bagi perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, dapat dilihat dari slide. Yang selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Ini ada 3 subbab, yaitu pertama konsep teori, kedua penelitian terdahulu, dan ketiga hipotesis. Teori agensi ini merupakan teori yang saya ambil karena masalah agensi muncul dalam bentuk antara pemilik perusahaan atau prinsipal dengan pihak manajemen atau agen. Tujuannya itu mengambil keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil untuk memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan hanya benar apabila pengambil keputusan keuangan memang mengambil keputusan dengan maksud untuk kepentingan para pemilik perusahaan. Maksudnya di sini masing-masing memiliki kepentingan, seperti misalnya perusahaan memiliki kepentingan untuk membayar para manajemen untuk mengecilkan laba. Sedangkan manajemen pun memiliki kepentingan yaitu mengabulkan permintaan perusahaan atau pemilik perusahaan tersebut untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara tetap berada dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada penghindaran pajak, bisa dibaca. Selanjutnya ada intensitas modal, ada ukuran perusahaan, leverage, return on assets, sales growth. Penelitian terdahulu yang saya lampirkan hanya 2. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang ada di draft skripsi saya. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis yang saya ambil yaitu intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak selaku H1, H2-nya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, H3 leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, H4 ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan H5 sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Terdapat 4 subbab. Yang pertama populasi dan sampel, yang kedua ada jenis dan metode pengumpulan data, yang ketiga ada operasionalisasi variabel, yang keempat ada rancangan analisis dan uji hipotesis. Populasi dan sampel. Populasi yang saya ambil dalam skripsi ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Untuk pengambilan sampelnya saya menggunakan teknik purpose sampling dengan kriterianya ada 5, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan secara lengkap pada tahun 2017 sampai 2019 dengan periode yang berakhir 31 Desember. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur yang menggunakan nilai satuan rupiah. Yang keempat, ada manufaktur yang tidak pernah mengalami rugi selama periode penelitian. Dan yang terakhir, perusahaan manufaktur yang memiliki data perusahaan yang lengkap sesuai dengan variabel yang digunakan dalam penulisan. Yang kedua, ada jenis dan metode pengumpulan data. Teknik analisis datanya metode kuantitatif, jenis datanya data sekunder karena diambil dari Bursa Efek Indonesia berupa laporan keuangan lengkap perusahaan manufaktur, dan metode pengumpulan datanya secara observasi, analisis laporan keuangannya, dan metode dokumentasi. Yang ketiga ada operasionalisasi variabel. Nah, dari objek ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ada variabel dependen dan independen. Untuk variabel dependennya yaitu penghindaran pajak, sedangkan yang menjadi variabel independennya yaitu intensitas modal, ukuran perusahaan, leverage, return on assets, dan sales growth. Ini untuk rumus penghindaran pajak. Proksi yang saya ambil dalam penelitian saya.
Untuk intensitas modalnya, berikut ukuran perusahaan. Selanjutnya leverage, return on assets, sales growth. Nah, selanjutnya poin keempat, subbab yang keempat, yaitu rancangan analisis dan uji hipotesis. Untuk poin yang pertama ada analisis statistik deskriptif menurut Ghazali 2018. Ini yang saya lakukan nantinya, yaitu dengan menguji nilai rata-rata atau meannya, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan swagness atau kemencengan distribusi. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama uji normalitas. Ini yang hasilnya terdapat 2 kali uji. Yang pertama ada analisis grafik menggunakan normal probability plot. Dan ada pun cara lain yaitu dengan Kolmogorov-Smirnov atau KS. Yang artinya jika nilai KS-nya dengan signifikannya itu lebih dari 0,05, maka distribusi ini dilakukan hasilnya normal. Apabila kurang dari 0,05, maka tidak normal. Selanjutnya, yang kedua ada multikolinearitas. Ini dilakukan dengan nilai tolerance dan variance inflation factor, yaitu jika nilai toleransinya di atas 0,1 dan nilai FIF-nya di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sebalikannya, jika di bawah 0,1 dan nilai FIF-nya di atas 10, maka terjadi multikolinearitas. Jika multikol itu baik, dan jika tidak multikol dia tidak baik. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Dilakukan dengan uji Darwin-Watson menurut Ghazali. Ada 4, bisa dilihat. Yang terakhir ada heteroskedastisitas. Nah, ini dilakukan dengan scatter plot. Ya, scatter plot. Yang selanjutnya untuk melihat lebih jelas bisa dilakukan juga dengan uji Rank-Spearman dalam penelitian saya. Jika scatter plotnya itu jika hasilnya itu homoskedastisitas, dia artinya tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar yang di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Jika dilakukan selanjutnya untuk uji Rank-Spearman, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat heteros, dan jika lebih kecil dari 0,5 terdapat heteros. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Ini dilakukan dengan IBM SPSS dengan menguji apakah variabel dependennya berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini dibagi menjadi 2, yaitu uji T. Jika signya kurang dari sama dengan 0,5, maka dikatakan signifikan. Maka dapat dikatakan HA-nya diterima. Jika lebih dari 0,5, maka dikatakan tidak signifikan, artinya ditolak. Yang terakhir ada uji koefisien determinasi R-square. Nah, penelitian ini menggunakan adjusted R-square karena menurut Ghazali kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksud dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R-square-nya meningkat. Oleh karena itu, banyak penelitian yang menganjurkan menggunakan adjusted R-square pada saat mengevaluasi model regresi karena jika menambahkan variabel, maka tidak berpengaruh terhadap hasilnya gitu. Jadi tidak berubah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.